Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel. Channel akan membahas seputar seleksi CPNS tahun 2024. Namun sebelum lanjut, teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mengajak kembali teman-teman untuk membahas soal TWK tipe terbaru, di mana soalnya pendek, namun opsinya yang sulit dibedakan. Seperti apa soal TWK tipe terbaru pada pelaksanaan CPNS tahun 2024? Kita awali dengan pembahasan soal tugas pada video kami sebelumnya. Pada video kami sebelumnya, kami sudah memberikan soal tugas kepada teman-teman pejuang CPNS tahun 2024 untuk bisa memberikan respon terbaik, jawaban yang terbaik terkait dengan soal nomor 6 ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersemangat, antusias memberikan respon dan jawaban terbaik versi teman-teman. Di mana soal nomor 6 dalam rangka melindungi keberagaman budaya Indonesia. Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengakomodasi keberadaan masyarakat adat. Namun, pengakuan terhadap masyarakat adat ini memiliki batasan tertentu. Manakah di antara pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan syarat pengakuan masyarakat adat menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945? Jadi, antar opsi ini sangat mirip teman-teman. Jadi ada yang memilih opsi yang A, B, C, D, dan opsi yang E. Tetapi dari jawaban teman-teman didominasi oleh dua opsi. Antara opsi yang D dan opsi yang E. Karena dua opsi inilah opsi yang paling mendekati untuk jawaban yang terbaik. Di mana opsi yang D sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau opsi yang E sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Yang membedakan antara opsi D dan opsi yang E itu adalah pada kosakata perkembangan masyarakat kalau opsi yang D dan perkembangan zaman kalau opsi yang E. Kemudian kosakata tidak bertentangan dan sesuai. Ini maknanya sama teman-teman ya. Tidak bertentangan itu memiliki makna yang sama dengan kata sesuai. Sekali lagi kalau tidak bertentangan itu maknanya sama dengan sesuai. Untuk menjawab soal nomor 6 ini teman-teman kita gunakan landasan yuridis yang termuat dalam pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945 tepatnya pada pasal 18B ayat 2 di mana menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Jadi yang jadi tolak ukurnya teman-teman untuk kita bisa membedakan opsi D atau opsi yang E itu adalah perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia teman-teman. Jadi yang menjadi indikator bisa diterima adalah apabila sesuai atau tidak bertentangan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Itu dua syaratnya teman-teman. Maka dari itu, kalau opsi yang E itu malah berkaitan dengan perkembangan zaman. Berkaitan dengan perkembangan zaman itu tidak termuat di dalam pasal 18B ayat 2. Maka dari itu, jawaban yang terbaik itu adalah opsi yang D, teman-teman. Jadi kata tidak bertentangan itu maknanya sama dengan kata sesuai. Tapi yang menjadi indikatornya adalah perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sekali lagi selamat kepada teman-teman yang sudah menjawab opsi yang D, karena opsi yang D menjadi jawaban yang paling tepat. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, di mana berkaitan dengan materi bela negara. Dalam sejarah perjuangan Indonesia, banyak pahlawan yang mengorbankan jiwa dan raga demi mencapai kemerdekaan bangsa. Nilai pengorbanan ini adalah warisan penting yang harus dijaga oleh generasi penerus, teman-teman. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai pengorbanan ini dapat diwujudkan dengan cara apakah opsi yang A, B, C, D atau opsi yang E. Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Seperti yang sering kami sampaikan, tips dan trik untuk menjawab soal TWK tipe terbaru pada pelaksanaan CPNS tahun 2024 kita harus menemukan kata kuncinya, teman-teman.
Hal yang sama juga pada soal yang pertama ini ya, itu berkaitan dengan nilai pengorbanan yang menjadi inti pertanyaan yang dapat diwujudkan dengan cara harus ada yang dikorbankan, baik itu waktu, jiwa, raga, maupun harta benda. Opsi yang A mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Jadi ada yang dikorbankan, kepentingan pribadinya yang dikorbankan, teman-teman. Karena mendahulukan kepentingan umum. Kita simpan dulu ya, opsi yang A. Kalau opsi yang B menjaga hubungan baik dengan tetangga dan masyarakat sekitar. Ini lebih kepada hubungan yang harmonis, hubungan yang saling bertoleransi. Tidak adanya nilai pengorbanan. Begitu juga dengan opsi yang C, mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan tempat tinggal. Walaupun ada konteksnya gotong royong, tetapi tidak secara spesifik membahas nilai pengorbanan. Sehingga opsi yang C kurang tepat. Kemudian opsi yang D melestarikan kebudayaan daerah melalui acara lokal juga tidak membahas berkaitan dengan pengorbanan, teman-teman. Termasuk juga opsi yang E, berkaitan dengan mematuhi aturan dan norma yang berlaku di masyarakat lebih kepada kesadaran dalam berbangsa dan bernegara, teman-teman. Sehingga opsi yang E juga kurang tepat. Maka opsi yang terbaik yang terdapat nilai pengorbanan itu adalah opsi yang A, mendahulukan kepentingan umum atas kepentingan pribadi. Ini adalah bentuk nyata dari pengorbanan yang diwariskan oleh para pahlawan yang telah berjuang demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi mementingkan, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Opsi yang A. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 2 berkaitan dengan materi pilar negara. Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu wewenang utama lembaga ini adalah apakah opsi yang A, B, C, D ke opsi yang E. Silahkan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Ini adalah soal TWK tipe terbaru. Antar opsi sangat mirip. Yang membedakan hanya satu kata. Yang menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, apakah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, apakah meninjau, memeriksa, mengkaji, ataukah mengevaluasi. Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi juga termuat di dalam pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana salah satu kewenangan utama dari Mahkamah Konstitusi adalah judicial review, teman-teman, atau menguji ya, teman-teman, undang-undang terhadap undang-undang dasar. Karena terkait dengan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi ini sudah termuat di dalam pasal 24C ayat 1. Mahkamah Konstitusi itu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, teman-teman. Jadi untuk menguji judicial review. Selain itu, bertugas juga memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Maka dari itu, opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 3. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah telah melakukan berbagai upaya di bidang pendidikan. Langkah yang paling efektif untuk mendukung tujuan tersebut adalah apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Sekali lagi kita harus bisa menemukan kata kuncinya, teman-teman. Berkaitan dengan untuk mencapai salah satu tujuan negara Republik Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi pemerintah telah melakukan berbagai upaya di bidang pendidikan. Tetapi langkah yang paling efektif ya dari langkah yang sudah ada untuk mendukung ketercapaian tujuan tersebut, teman-teman. Jadi apa langkah yang bisa kita lakukan? Dalam hal ini adalah pemerintah bisa lakukan untuk mendukung tujuan tersebut. Kalau opsi yang A meningkatkan akses pendidikan berkualitas di seluruh daerah. Kalau opsi yang B memperluas jangkauan pendidikan bermutu ke semua wilayah. Kalau opsi yang C memfasilitasi pemerataan pendidikan yang baik di setiap daerah. Kalau opsi yang D mengembangkan sistem pendidikan bermutu di berbagai wilayah. Kalau opsi yang E memprioritaskan pendidikan berkualitas tinggi di seluruh negeri. Berkaitan dengan langkah yang paling efektif, teman-teman. Jadi kita harus pilih opsi yang menunjukkan kinerjanya yang meningkat. Ya, dalam hal ini adalah meningkatkan akses pendidikan. Itu yang paling tepat karena meningkatkan akses pendidikan berkualitas di seluruh daerah adalah langkah yang paling efektif.
untuk memastikan bahwa semua warga negara tanpa memandang lokasi geografis dapat memperoleh pendidikan yang setara dan berkualitas, sehingga mendukung pencapaian tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kata meningkatkan ya, akses pendidikan. Jadi dari yang sudah ada menjadi lebih, itu menunjukkan kata meningkatkan akses sehingga bisa dicapai oleh seluruh warga negara. Bahkan bisa diterima oleh seluruh warga negara sesuai dengan pasal 31 untuk mencapai tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan memperluas, bukan memfasilitasi, bukan juga mengembangkan apalagi memprioritaskan. Karena memprioritaskan itu teman-teman ya, itu pasti beberapa daerah saja, tidak mungkin memprioritaskan di seluruh negeri. Sehingga opsi yang tepat adalah opsi yang A. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 4. Pak Hadi adalah seorang pengusaha sukses. Suatu hari, ia melihat seorang pengemis tua di pinggir jalan yang terlihat sangat kelaparan. Pak Hadi merasa iba dan ingin membantu. Tindakan Pak Hadi yang paling mencerminkan implementasi nilai kemanusiaan dalam Pancasila adalah apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Sekali lagi, kita harus menemukan inti pertanyaan dan kata kuncinya, teman-teman. Jadi, yang mana menunjukkan sikap dari Pak Hadi untuk mencerminkan implementasi nilai kemanusiaan atau sila kedua dalam Pancasila yang berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Apakah opsi yang A memberikan sejumlah uang kepada pengemis tersebut? Opsi yang A bersifat baik, teman-teman ya, tetapi tidak secara spesifik langsung implementasi nilai kemanusiaan. Karena hak dasar dari nilai kemanusiaan atau hak asasi manusia adalah hak untuk hidup. Sehingga opsi yang A kurang tepat. Kemudian kalau opsi yang B, membeli makanan dan memberikannya kepada pengemis tersebut. Ini yang menunjukkan bagaimana langkah konkret, langkah nyata dengan cara membeli makanan dan memberikan kepada pengemis tersebut sebagai wujud dari nilai kemanusiaan, teman-teman. Jadi hak untuk hidup dan melanjutkan kehidupannya. Kalau opsi yang C, menghubungi dinas sosial setempat untuk membantu pengemis tersebut, ini lebih berkaitan dengan nilai sila keadilan. Mengajak pengemis tersebut ke rumahnya dan memberikan pekerjaan. Jadi nilai kemanusiaannya memang sudah muncul di opsi yang D ya, tetapi tidak secara langsung. Dalam hal ini adalah nilai kemanusiaan dalam berkaitan dengan pemberian makanan, itu yang paling tepat. Kalau misalkan memberikan pekerjaan, itu tidak berkaitan dengan nilai kemanusiaan, teman-teman. Walaupun sudah ada itikat baik untuk mengajak pengemis tersebut ke rumahnya. Kalau opsi yang E, mendirikan yayasan amal untuk membantu para pengemis di daerahnya. Ini juga berkaitan dengan nilai keadilan. Sekali lagi, kata kunci adalah nilai kemanusiaan. Yang paling menunjukkan sikap kemanusiaan adalah opsi yang B. Karena tindakan ini menunjukkan kepedulian langsung dan konkret terhadap kebutuhan dasar manusia, yaitu makanan, serta menunjukkan sikap kasih sayang dan kemanusiaan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Opsi yang B. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 5. Masih berkaitan dengan materi pilar negara. Tujuan utama dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks persatuan bangsa adalah apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Karena antara opsi ini sangat mirip teman-teman ya. Tapi fokusnya adalah kepada kata semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna berbeda-beda. Itu makna dari kata Bhinneka. Tunggal itu artinya satu, ika artinya itu atau jua. Ini menunjukkan harus adanya perbedaan, tetapi intinya persatuan walaupun adanya perbedaan. Kalau opsi A mempromosikan keragaman budaya di Indonesia, ini sudah bersifat baik narasinya ya, tapi tidak menunjukkan sikap persatuannya. Sehingga opsi A kurang tepat. Kalau opsi yang B menghargai dan merayakan perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Ini juga bersifat baik teman-teman ya, opsi yang B. Tetapi terkait dengan kata persatuannya tidak secara spesifik muncul di opsi yang B. Kalau opsi yang C mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu. Ini kata persatuannya sudah terlihat meski berbeda-beda, bahkan bineka atau perbedaannya sudah termuat juga di opsi yang C. Sehingga kita simpan dulu opsi yang C, teman-teman. Kalau opsi yang D
membangun kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Ini persatuan dan kesatuan yang dimunculkan, tetapi kebinekannya tidak termuat di opsi yang D, sehingga opsi yang D kurang tepat. Terakhir, menjaga keutuhan dan keragaman Indonesia juga bersifat baik, teman-teman. Tetapi terkait dengan kata kerjanya menjaga dan keberagaman, itu menunjukkan hal yang kurang tepat. Karena ada opsi yang lebih baik daripada opsi yang E, teman-teman ya. Itu keunikan tersendiri dari TWK bahwa kita harus mencari jawaban yang terbaik dari jawaban yang baik. Karena jawaban yang baik adalah mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu, meski berbeda-beda, sesuai dengan semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, di mana tujuan utamanya adalah mengajak seluruh rakyat untuk bersatu, baik dalam hal yang berbeda suku, agama, budaya, sehingga tetap menjaga persatuan kesatuan bangsa. Opsi yang tepat adalah opsi yang C. Baik teman-teman pejuang CPNS tahun 2024, kita sudah berada pada akhir video, di mana seperti biasa kami sudah menyiapkan soal tugas yang wajib teman-teman kerjakan. Soal nomor 6, bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mengimplementasikan nilai ketuhanan yang Maha Esa? Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Silakan teman-teman tuliskan jawaban yang terbaik pada kolom komentar, sertai juga dengan alasannya. Baik teman-teman, itu tadi soal yang sudah kita bahas, mulai dari soal tugas, termasuk 5 soal yang sudah kami berikan, termasuk 1 soal sebagai soal tugas, sebagai upaya dari persiapan teman-teman menghadapi pelaksanaan CPNS tahun 2024. Sekali lagi, tetap dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Tetap semangat latihan soal, sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.